Salam menjua-jua, nah di Bapak Turun Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Nah di malam hari itu pemirsa, saya ingin menyampaikan kepada darling semua yang kita ini terkena musibah. Keluarga kami terkena musibah, ya saya ingin menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan. Jadi tadi saya pulangnya dari pesta, bukan dari pesta, dari acara saya kurang fokus, acara tunangan. Jadi Ami sudah dilanggar oleh orang mengendarai motor. Di mana dilanggarnya Kak Sri? Di sinilah, di sekitar rumah kami ini. Jadi kalau kalian perasan, kalau anak saya itu dari rumah saya mau ke rumah mondanya itu ada corner pemirsa. Nah jadi tadi tuh kejadiannya si Ami ketika kami pulang dia mau kejar kami gitu ke rumah. Jadi pas ada lori batu, memang sekarang ada pengorekan batu di kampung kami ini. Jadi ada lori batu di depan, kemudian ada satu motor yang ingin mendahului lori batu ini gitu. Anak saya dari rumah si Odi mau datang ke sini. Jadi mungkin dia nggak nampak anak saya lari dan sudah terjadilah eksiden pemirsa. Ya, lebih kurang begitulah saya dengar. Nanti kita tanya lagi Ami, karena Ami pun sekarang masih kurang sehat. Tadi udah dibawa juga ke klinik ya. Yang melanggar tadi pun tangannya terselio, ada juga luka di tangannya. Jadi saya pun tidak bisa menyalahkan mana-mana lah pemirsa, karena kalau tengok dari kejadiannya memang Ami pun salah, tapi lebih kepada yang mengendarai motor ini salah. Kenapa? Karena ini lokasi perkampungan, harusnya itu lebih hati-hati, betul tak? Nah, jadi ada tadi cili sini. Jadi udah ya dibawa ke klinik, terus dia lepas dia langgar tuh, terus diantar ke klinik pemirsa. Dia pun tak tahu anak siapa kan. Cuman karena orang bilang siapa yang eksiden, siapa itu orang India, katanya orang sudah tahu anak saya. Dan sampailah kata itu kepada saya dengan suami. Saya pun badan pun goyang ya mendengar eksiden. Kenapa? Karena saya sendiri pernah mengalaminya. Cuman saya dilanggar dan ditinggalkan begitu saja gitu pemirsa. Jadi saya pun jantungan. Gimana yang ngabari saya? Oh Kak, Lasmi sudah dilanggar orang, sudah diantar ke rumah sakit. Saya pun mikir ke rumah sakit, karena kita di sini kalau eksiden diantar ke rumah sakit itu bermakna udah teruk. Eksidennya teruk, udah parah gitu. Jadi saya pun stres lah. Lepas tuh eating call. Udah dibawa ke klinik, wah mari ke klinik. Karena saya di rumah, saya biasa tutup ini pintu, saya dapur pemirsa, buat video masak gitu. Jadi kita pun teruslah pergi ke klinik. Sampai di klinik lagi buat saya shock. Kenapa? Udah ramai motor pemirsa, ramai. Separah apalah saya pikir. Saya turun dengan suami saya, tengok ke situ Ami sudah baring atas katil. Di sini perban, sininya perban, kakinya perban, semua berperban-perban gitu. Jadi kata bidannya, enggak apa-apa Kak, cuman gores-gores sikit-sikit aja. Cuman yang paling teruk tuh di sini Ami, tuh macam lubang lah. Sebenarnya itu bagusnya tadi dia jahit sih, ada boleh 2-3 jahit, karena still keluar juga air dari lukanya itu gitu. Jadi sini luka, sini bibir Ami di sini pecah, terus sini luka, tangan pokoknya sampai kaki semua luka lah pemirsa. Ami pun tidur, pas saya datang ini aman aku, dia pun terus menangis. Terus saya menangis, saya mau peluk pun takut, semua luka kan. Saya bilang, nak aku sore. Apalah saya mau buat pun pemirsa, namanya dia mau ke rumah mondanya. Padahal hanya di sini sampai ke rumah Odi saja, itulah kalau malang tak berbau kan. Lepas itu yang melanggar tadi pun sudah minta maaf. Saya pun tak berapa layan, sebab saya ini masih sangat stres nengok anak saya lah gitu. Lepas sudah dikasih obat apa semua, kita pun sudah bawa pulang. Cuman ya tadi Ami nih bila dia tidur, dia tiba-tiba terkejut and then dia nangis. Saya pun tidak tahu kenapa lah, mungkin dia terkejut atau dia ingat lagi, makanya dia macam trauma, jadi selalu menangis gitu. Lepas itu petang ini tadi saya sudah bagi obat, saya sudah bagi nasi, tiba-tiba dia cakap kepala sakit and then dia muntah sudah pemirsa. Jadi kemungkinan besok, karena kalau hari ini pun kami bawa ke hospital mau scan kepala dia, nggak akan buka.
esok juga baru buka. So kita tengok lagi lah, saya cakap tadi saya sudah bagi makan, sudah saya bagi air suam, kalau muntah lagi kita bawa esok scan, karena kalau malam kita bawa pun nggak akan di scan juga hari ini, esok juga baru di scan. So besok kita mau scan. Cuman yang nabrak tadi udah bilang dia tuh minta maaf segala biaya perobatan apa semua, jangan segan informkan kepada saya, katanya gitu pemirsa. Tapi kalau boleh ya kan, siapa yang mau terjadi, dia pun yang menabrak itu, yang menabrak pun sebenarnya tak enak kejadian ini berlaku, apalagi saya pun cakap tadi masa di klinik, saya memang tak boleh sembang, saya cakap saya tak boleh fokus. Dia macam saudara pula pemirsa. Ginilah kalau orang Karo ini yang nabrak ini sebenarnya kepada ini, kepada itu, kepada ini, jadi kamu manggil ini. Begitu, dia bawalah tadi saudaranya yang tahu silsilah macam mana tali persaudaraan kami. Makanya tadi pulang dari klinik kita bawa Ami yang nabrak itu pun terus datang ke rumah dengan beberapa orang saudaranya meminta maaf. Jadi katanya segala perobatan kalau apa inform saja. Besok saya ingat mau bawa Ami scan karena kepalanya. Sebenarnya sih benturan di belakang itu nggak ada. Kalau saya tengok dari luka Ami itu benturannya itu saya rasa dia jatuh seperti ini karena luka semua sebelah sini saja. Sebelah sini tuh enggak. Cuman tangannya yang sebelah sini tuh ada luka teruk lah. Mungkin dia jatuh begini kah atau bagaimana, saya tidak tahu lah. Jadi itulah dia pemirsa yang ingin saya beritahukan di sini. Harap-harap besok tidak ada apa-apalah. Mungkin karena tadi si Ami juga insiden, kami pulang tadi pun udah pukul 12 lebih. Jadi lambat dia makan, atau mungkin sebab masuk angin dia muntah, sebab perutnya agak gembung gitu. Karena tadi setelah pulang dari klinik sampai di sini kata saudara-saudara semua terus mandikan. Ya udah saya mandikan terus pakai air hangat, saya mandikan, basahkan kepalanya, lepas itu bagi obat, dia tidur. Dibangun pukul 3 baru dia makan siang. Mungkin sebab masuk angin dia muntah. Cuman saya tidak mau berandai-andai karena kan jatuh ya, mana tahu terbentur kepala apa semua itu pasti muntah, saya pun tidak tahu. Cuman sebagian kepala tidak ada apa-apa, bengkak ke apa tak ada, semuanya sebelah sini je yang dia luka. Tapi apa-apa pun saya minta doakanlah semua untuk anak saya ya pemirsa. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye pemirsa.